warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar Maulana, NIM 2114010058 dari kelas 6 PAIB. Di sini akan menampilkan materi fikih kelas 10 dengan materi ekonomi Islam, terkhususnya khiyar, musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah. Pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Anda sekalian atau peserta didik itu dapat nantinya mengetahui dan memahami pengertian dari khiyar, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Lalu yang kedua, Anda sekalian harus paham terkait rukun dari khiyar. Yang ketiga, Anda sekalian harus paham terkait dalil-dalil dari khiyar, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dan yang terakhir, Anda sekalian dapat mengetahui persamaan dan juga perbedaan dari musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Yang pertama adalah pengertian khiyar. Khiyar secara bahasa artinya adalah memilih yang terbaik. Sedangkan secara istilah, khiyar itu adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli ataupun memberhentikan atau membatalkan akad jual beli berdasarkan pertimbangan antara penjual ataupun pembeli. Jadi, kalau misalkan kita ragu-ragu dalam menjual ataupun membeli, lalu kita membatalkan atau tetap melangsungkan akad jual beli tersebut, itu disebut dengan khiyar. Poin selanjutnya adalah pembagian khiyar. Poin yang pertama adalah khiyar syarat. Apa sih khiyar syarat itu? Khiyar syarat itu adalah khiyar yang dijadikan syarat sewaktu akad jual beli. Jadi, antara pembeli dan juga penjual itu mempunyai persyaratan yang tertentu. Jadi boleh nantinya antara penjual dan pembeli itu meneruskan ataupun membatalkan akad jual belinya tersebut setelah mempertimbangkan 2 atau 3 hari. Lalu yang kedua itu adalah khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Khiyar aibi itu adalah memilih antara melangsungkan akad atau membatalkan akad jual beli apabila nantinya terdapat bukti kecacatan pada barangnya. Lalu yang ketiga itu adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah memilih untuk melangsungkan akad jual beli ataupun membatalkan akad jual beli setelah nantinya sebelum mereka nantinya berpisah dalam satu majelis tersebut. Poin selanjutnya adalah dalil khiyar, yaitunya yang pertama khiyar majelis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitunya 2 orang yang berjual beli boleh memilih meneruskan ataupun mengurungkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Lalu yang kedua ada khiyar syarat, yaitunya dari Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Lalu untuk khiyar aibi, dalilnya adalah sesama muslim itu bersaudara dan tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal barang-barang tersebut terdapat aib atau cacat, melainkan dia harus menjelaskan aib atau cacatnya tersebut. Poin selanjutnya adalah pengertian musaqah. Ada yang tahu itu musaqah? Musaqah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah atau pemilik lahan ataupun pemilik tanaman dengan pengelola atau nantinya penggarap tanah tersebut. Dan tugasnya adalah untuk merawat tanaman atau tanah tersebut dengan nantinya ada perjanjian bagi hasil di antara keduanya yang disepakati melalui akad. Jika kita tahu tentang pengertian dari musaqah, harus kita ketahui juga rukun-rukun dari musaqah. Rukun yang pertama adanya pemilik dan juga penggarap kebun.
Lalu yang kedua, pekerjaan yang dilakukan itu jelas. Apa kerjaannya, lalu kapan dikerjakannya, lalu sifatnya itu seperti apa, itu perlu kita ketahui bersama-sama. Lalu yang ketiga, hasil yang diperoleh, apakah dalam bentuk tanaman, lalu dalam bentuk tanah, tumbuh-tumbuhan, atau lain sebagainya, itu disepakati oleh pemilik tanah dan juga penggarap tanah berapa hasil yang akan dibagi, apakah 1/2, apakah 1/3, atau 1/4, atau 1/8, atau lain sebagainya. Itu adalah tergantung kepada akadnya nanti. Nah, rukun yang keempat, ini berkaitan dengan poin ketiga tadi, yaitunya adanya akad yang jelas. Akadnya mungkin contohnya seperti nanti jikalau penggarapnya selesai menanam ataupun membantu menggarap lahan tersebut, nanti akan diberikan 1/2 atau 1/4 dari hasil penjualannya. Begitu kurang lebihnya sekalian. Poin selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi pengertian dari khiyar, lalu juga kita tahu tentang musakoh tadi, sekarang kita harus tahu tentang mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah yang pertama. Mukhabarah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang benihnya itu dari pemilik tanahnya. Itu untuk mukhabarah. Lalu coba kita bahas tentang muzara'ah. Muzara'ah itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan juga penggarap tanah, namun benihnya itu dari penggarap tanah. Oke, Anda sekalian, setelah kita tadi ketahui terkait pengertian dari masing-masing poin tadi, kita perlu pahami apa sih persamaan antara ketiga-tiga yang terlebih dahulu, antara musakoh, muzara'ah, dan mukhabarah. Ketiga-tiga poin itu sama-sama merupakan bentuk dari akad atau perjanjian. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya itu jikalau musakoh, yang pertama musakoh itu tanah dan tanamannya sudah ada, tetapi butuh orang yang bisa untuk memeliharanya atau merawatnya. Itu untuk musakoh terlebih dahulu. Duduk poinnya ya Anda sekalian. Yang kedua itu muzara'ah. Muzara'ah ini tanah dan tanamannya itu belum ada. Lalu tanahnya nanti disediakan oleh pemilik tanah, namun benihnya itu dari penggarap tanahnya nanti. Itu yang kedua. Duduk ya Anda sekalian. Lalu yang ketiga, itu mukhabarah. Mukhabarah itu tanah dan tanamannya itu belum ada, lalu tanahnya itu dari pemilik tanah dan juga benih atau bibitnya juga dari pemilik tanah. Oke, paham ya Anda sekalian? Mungkin untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga dapat kita pahami bersama tentang poin musakoh, muzara'ah, mukhabarah, dan juga khiyar tadi. Dan itu adalah merupakan bentuk dari ekonomi Islam yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi untuk itu nanti silakan Anda membuatkan kesimpulan terkait materi kita tadi dan juga dapat memahami apa sih perbedaan-perbedaan antara pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.